Baik, mari kita lanjutkan pembahasan. Kita masuk di bagian pertama, yaitu cara merumuskan IPK atau indikator pencapaian kompetensi. Nah, untuk menjelaskan mengapa kemudian kita perlu membahas atau menyinggung sedikit tentang IPK, walaupun dalam format penyederhanaan RPP bagian ini sudah dihilangkan, namun ada hal yang Ibu perlu jelaskan. Bahwa seperti yang Anandaku sekalian ketahui, dalam perumusan tujuan pembelajaran, tentu acuan awalnya itu adalah minimal itu berada pada rumusan KD. Jadi tentu acuan awalnya minimal beracuan pada rumusan KD. Nah, rumusan KD yang dimaksud itu yaitu rumusan KD yang terkait dengan KI 3 dan rumusan KD yang terkait dengan KI 4. Nah, Ibu sudah memberikan ciri-cirinya. Jadi kalau misalnya ada rumusan KD dimulai dengan angka titik 3, misalnya 3.2, nah ini menandakan bahwa rumusan KD tersebut itu untuk ranah KI 3, sementara untuk ciri dari rumusan untuk KI 4 itu dimulai dengan kode angka 4, misalnya 4.2. Nah, berarti ini untuk ranah KI 4. Nah, seperti yang Anda sekalian ketahui bahwa KI 3 ranahnya adalah kognitif, sementara KI 4 ranahnya adalah keterampilan. Nah, setelah seorang guru mengetahui rumusan KD berdasarkan Permendikbud, kalau kemarin kita masih menggunakan Permendikbud nomor 37 tahun 2018 untuk mata pelajaran fisika. Nah, dari rumusan KD ini, dulunya sebelumnya itu aturan yang berlaku dan masih boleh diberlakukan sampai saat ini, yaitu dari KD ini kita uraikan ke dalam bentuk IPK atau indikator pencapaian kompetensi. Nah, setelah dirumuskan IPK, jadi ini berbentuk rumusan kalimat juga yang nanti keduanya ini kita akan bahas di slide-slide berikutnya. Kemudian IPK ini dijabarkan lagi ke dalam bentuk yang lebih detail, yaitu dalam bentuk rumusan tujuan pembelajaran. Nah, seperti apa hubungan di antara kedua dari hal yang dijabarkan berdasarkan acuan dari rumusan kompetensi dasar ini? Maka selanjutnya kita akan bahas satu persatu. Kita mulai pembahasan kita dari penyusunan atau perumusan indikator pencapaian kompetensi atau yang lebih kita kenal dengan istilah IPK. Nah, kita masuk dulu tentang definisi IPK atau indikator pencapaian kompetensi. Jadi, IPK ini adalah suatu perilaku yang dapat diukur atau diobservasi untuk menunjukkan ketercapaian KD tertentu yang telah menjadi acuan penilaian pada suatu mata pelajaran. Nah, jadi yang namanya indikator, Nandaku sekalian tentu Ananda ketahui bahwa namanya indikator kalau bahasa lazimnya adalah penanda, ya, atau apa yang bisa menjadi eh, tolak ukur bagi kita dalam menandai apakah ini sudah tercapai, ya. Jadi mengapa kemudian perlu adanya rumusan KD dalam Permendikbud? Ya supaya gurunya tahu dari tuntutan KD itu, ia mengetahui batas minimal dan maksimal dari tuntutan KD yang harusnya ia lakukan dalam kegiatan pembelajaran. Nah, ketercapaian KD ini dinilai minimal sesuai dengan permintaan atau tuntutan rumusan kompetensi dasar. Nah, mungkin kalau misalnya ada anak sekalian berpikir, bagaimana Bu kalau dia sifatnya lebih mudah atau lebih sulit? Nah, keduanya diharapkan uh, tidak terjadi, ya. Kalaupun mau dipilih salah satunya minimal lebih kalau memang siswa yang ditangani itu merupakan komunitas siswa yang memiliki tingkat atau prestasi belajar yang tinggi, boleh lebih dari tuntutan KD. Tapi kalau misalnya ada komunitas siswa yang kita mau ajarkan suatu materi, kita upayakan agar minimal sesuai dengan tuntutan kompetensi dasar, agar ketika ada evaluasi yang berskala nasional, sekalipun UN sudah dihapuskan, namun setidaknya adanya standar kompetensi lulusan ini tentu akan mengarah ke tuntutan kompetensi dasar.
Dan seperti yang Andaku sekalian ketahui, apa esensi dari SKL itu sendiri yaitu menentukan esensi profil luaran yang harus ada pada karakter siswa setelah melalui jenjang pendidikan tertentu, baik pada tingkatan satuan pendidikan tertentu, baik pada tingkatan SD, SMP ataupun SMA itu masing-masing memiliki SKL. Nah, SKL inilah yang kemudian dijabarkan lebih khusus ke dalam rumusan kompetensi dasar. Nah, jadi apa yang Ibu bisa jelaskan melalui rumusan IPK ini, inilah yang akan menjadi penanda bagi guru apakah KD-nya sudah tercapai atau tidak. Nah, supaya dapat ditandai dengan mudah, salah satu karakter rumusan KD itu harus bersifat dapat diukur atau dapat diobservasi. Kenapa demikian? Ya supaya dia bisa dengan mudah ditentukan apakah KD-nya ini tercapai atau tidak. Nah, baik kita lanjut pada pembahasan berikutnya, yaitu fungsi IPK. Jadi terdapat beberapa fungsi IPK. Yang pertama, mengembangkan materi pembelajaran atau bahan ajar. Yang kedua, mendesain kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, merancang dan melaksanakan penilaian hasil belajar. Nah, terkait dengan uraian tentang fungsi IPK, yang bisa Ibu jelaskan bahwa karena tadi IPK ini merupakan rumusan penanda tercapainya KD, tuntutan KD. Nah, dari sinilah yang akan bisa memberikan inspirasi atau ide-ide pada guru untuk mengembangkan materi. Nah, jadi kalau misalnya contoh, ketika dalam suatu kompetensi dasar, dalam suatu rumusan kompetensi dasar diharapkan siswa mampu memahami perbedaan GLB dan GLBB. Nah, karena diminta untuk mampu membedakan pemahaman di antara GLB dan GLBB, maka guru tersebut ketika menjadikan rumusan tadi mampu membedakan GLB dan GLBB, maka gurunya ini bisa mengembangkan materi pembelajaran atau bahan ajar dengan misalnya menampilkan video-video yang terkait dengan GLB atau menampilkan video yang terkait dengan GLBB dilengkapi dengan kegiatan praktikum. Nah, jadi berdasarkan kegiatan yang diberikan itu diharapkan siswanya dapat membedakan antara GLB dan GLBB. Kemudian mendesain kegiatan pembelajaran. Nah, jadi karena tadi menentukan bahan ajar sudah, ya tentu bahan ajar yang supaya ini bisa tersampaikan dengan baik, tentu perlu adanya inovasi dalam penyusunan kegiatan pembelajaran agar bahan-bahan ajar atau materi ajar yang telah disediakan itu bisa tersampaikan dengan baik. Nah, yang terakhir adalah penilaian. Jadi, dari rumusan IPK ini pula lah, itu seorang guru akan bisa menentukan seperti apa sasaran untuk menilai apakah KD-nya ini tercapai atau tidak. Nah, kalau sampai pada bagian ini Anandaku sekalian masih bingung dengan penjelasannya, kita mencoba melanjutkan penjelasan yang lebih detail tentang IPK.